Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Qur'an Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah kajian ilmu di Zoom ya bersama guru-guru kita di MKI dan setiap Jumat pagi di Saidul Ayam di hari di bulan Mubarak yaitu Syahrul Ramadan kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji salah satu kitab dari para ulama dan kitab yang kita kaji adalah kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dan ini sebuah kitab yang eh, menurut saya sih wajib ya untuk kita pelajari karena berkaitan dengan bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Kita harus memahami apa yang akan terjadi ketika sakaratul maut, ketika kita dikebumikan, ketika kita dimakamkan, dan bagaimana sesungguhnya alam barzah. Tentu banyak hal yang bertanya-tanya karena itulah ini adalah perkara gaib. Tidak ada satupun yang tahu kecuali ada petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab At-Tazkirah ini, kita makin mawas ya, mawas diri untuk mempersiapkan kematian menjadi kematian yang husnul khatimah. Karena tidak ada satupun yang terbebas ya, yang terbebas dari kematian semua. Kematian adalah hak, al-mautu hak, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari, berusaha untuk menghindari tidak ada. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah usia yang penting ini, usia yang sisa ini untuk mempelajari satu kitab tentang bagaimana kematian eh, itu datang kepada kita. Dan alhamdulillah sudah beberapa episode kita di episode yang ketujuh ya kita sudah mempelajari tentang kitab Al-Tazkirah dan alhamdulillah kita cukup memberikan apa namanya kita doakan guru kita Ustaz Tuan Gus Parman Fajar yang telah ikhlas dengan sabar membimbing kita untuk bisa memahami satu kitab penting yang mungkin kita nggak mungkin membacanya karena sebagian kita tidak paham bahasa Arab gitu ya. Tapi intisari-intisari yang disampaikan oleh Tuan Guru inilah yang bisa menjadi pegangan untuk kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal kita dan kita doakan Tuan Guru Allah berkahi dengan dan Allah berikan pahala untuk berlipat ya atas semua ilmu kesabarannya dalam di kita mengajari kita. Sahabatku yang bukan Allah, sebelum kajian tidak lupa selalu saya ingatkan bagaimana hari-hari kita diisi dengan dengan amal soleh, fastabiqul khairat. Salah satu amal soleh yang penting di dalam Ramadan, di bulan Ramadan adalah sedekah dan sedekah pagi menjadi salah satu andalan bagi kita ketika kita istiqomah melakukannya. Karena kata Rasulullah SAW, in ahabal amal ilallah, eh, amal yang paling dicintai Allah itu adalah muha inqala, keistiqomahannya melakukan itu walaupun kecil. Dan inilah mudah-mudahan amal yang sedikit ini kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sungguh luar biasa ketika kita mendapatkan cinta Allah, maka apapun tentu semuanya Allah akan jaga kita, akan lindungi kita, akan Allah berkahi kita. Baik, alhamdulillah guru kita sudah hadir di depan kita. Assalamualaikum, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita di Ramadan memang bersama Tuan Guru ini hari terakhir ya, karena kita ada beberapa hari memang kita sepakat apa namanya diliburkan untuk kajian-kajian di MKI menjelang menjelang Idul Fitri dan setelah beberapa hari setelah Idul Fitri. Dan mudah-mudahan kajian bersama Tuan Guru ini yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan tetap menjadi satu bahan bagi kita semua untuk makin eh, paham tentang bagaimana kita mengisi Ramadan ini. Dan temanya tentang eh,
tentang kematian, tapi tentu ada hubungan kaitan dengan Ramadan. Baik, tafadhol masykura Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم واصيا بالتقوى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصيا بالتقوى: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Puja, puji, sanjungan, keagungan, kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya meliputi segenap alam jagat raya ciptaan Allah. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memuliakan, Dia Allah yang menghinakan. Dia Allah yang membagi rezeki, Dia Allah yang menurunkan hujan, Dia Allah yang menerbitkan matahari dari ufuk timur, menenggelamkannya di ufuk barat. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Dia Allah Tuhannya malaikat Jibril, Israel, Mikail. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah pada hamba-hamba yang Dia redai, yang Dia cintai. Selawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan, kita kirim dengan rasa cinta, rindu, sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selawat salam yang abadi, selawat salam yang akan kita bawa sebagai bukti tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam yang akan meninggalkan bekas di dalam dada hati orang-orang beriman karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina wa syafi'ina maulana Muhammad. Para jamaah sekalian, jamaah MKI yang Allah muliakan, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di pagi hari ini di penghujung Ramadan. Tentunya lewat doa dan husnuzan bahwa insya Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh jamaah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun jua. Allah kuatkan iman Islam dan Allah kuatkan keistiqamahan.
Di penghujung Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal-amal saleh, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menguatkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung Ramadan, kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki apa-apa yang kiranya luput di hari-hari di awal-awal Ramadan. Di penghujung Ramadan ini kita kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuhasabah, untuk merenung, mengintrospeksi diri kita, dan merenungi bulan yang Allah muliakan ini. Kalau kiranya di tahun ini kita masih diberikan kesempatan berjumpa, bertemu, dan menikmati hidangan-hidangan kemuliaan Allah di bulan Ramadan, Allahu a'lam, tidak ada yang tahu di antara kita apakah di tahun yang akan datang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan. Namun tentunya ketidaktahuan kita tidak memiliki ilmu, namun harapan kita lebih tinggi. Doa kita lebih melambung ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk amal ibadah kita tahun ini dan memaafkan taksir kita, kekurangan-kekurangan, kelalaian-kelalaian yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan Allah sempurnakan dan Allah terima amal ibadah kita. Dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini, insyaallah di hari yang ke-25 atau katakanlah di hari yang ke-26, kita masih diberikan peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keseriusan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dan mendulang pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan tilawah Al-Quran. Kita diberikan kesempatan untuk berinfak, bersedekah, untuk membebaskan diri kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul katakan, bebaskanlah diri kalian, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Bebaskan diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jemaah sekalian Allah muliakan, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah yang tentunya sudah kita maklumi bersama. Penamaan kitab ini oleh Imam Al-Qurtubi dengan nama At-Tadhkirah, yang artinya menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah nasihat, yang mana ketika kita membaca setiap bab di dalam kitab ini, kita akan menemukan cahaya-cahaya nasihat, butiran-butiran mau'izah, peringatan, yang kemudian kita pegang, kita jadikan sebagai silah, sebagai senjata, kita jadikan sebagai bekal untuk bahan introspeksi diri, untuk memuhasabah diri kita. Di dalam kitab ini disebutkan tentang kematian, kemudian bagaimana proses kematian yang dialami oleh orang-orang yang beriman, dan bagaimana beratnya dan pedihnya
sakratul maut, pedihnya kematian yang dialami oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang al-kafirun dan al-munafiqun. Dan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka betul-betul memahami dan merenung bagaimana mereka akan menghadapi kematian. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Seorang sahabat mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau berbicara tentang surga dan neraka, beliau menangis. Tapi tangisan beliau tidak melebihi daripada tangisan beliau ketika bicara tentang kematian dan berbicara tentang alam barzakh. Hal ini disampaikan oleh putra beliau Hani bin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat ayahandanya duduk di pemakaman, kemudian sahabat Utsman menangis terseduh-seduh, menangis sehingga jenggot beliau basah oleh derai air mata. Kemudian ditanya oleh putra beliau Hani, "Ya abati, wahai ayahku, tadhkurul jannata wan nar wa lam tabki wa tabki min hadha?" Wahai ayahku, engkau sering menasihati kami dan menyebut tentang surga dan neraka, dan kau menangis. Tapi kenapa tangisanmu ketika berada di atas pemakaman, tangisanmu melebihi tangisanmu ketika menyebut surga dan neraka? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, tempat ini adalah tempat yang menjadi penentuan. Apabila kita selama di tempat ini, itu di alam barzakh, maka apa yang akan kita alami, apa yang akan kita temui, yang dihadapi setelahnya lebih ringan, lebih mudah. Namun bila mana di tempat ini, kata beliau, sambil menunjuk ke pemakaman, bila mana di tempat ini kita mendapatkan kesulitan, rintangan, dan cobaan-cobaan yang berat, siksaan-siksaan yang dahsyat, maka sesungguhnya apa yang akan dihadapi setelahnya dan sesuatu yang dihadapi berikutnya akan lebih sulit dan lebih berat dan lebih besar, lebih dahsyat azabnya. Itu kemudian beliau menangis ya ketika berada di atas pemakaman dan membayangkan alam barzakh. Itu kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, sebagaimana yang kita ketahui dan pahami bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat penting dalam salat kita, yaitu meminta, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa dalam salat agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bebaskan kita dari azab neraka, Allah selamatkan kita dari azab kubur, Allah lindungi kita semua dari fitnah kehidupan dan kematian, fitnah dunia, dan Allah melindungi kita dari fitnah Masiihid Dajjal, fitnah Dajjal yang sangat luar biasa. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, jadi penting untuk selalu kita membaca dan merenungi setiap bab demi bab dalam kitab ini sebagai bahan muhasabah kita semua. Dan tentunya dari awal Ramadan ini adalah
Kalau tidak salah ini adalah pertemuan yang keempat di bulan Ramadan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Besar harapan kita semua tentunya setiap pertemuan yang sudah kita lalui di bulan yang Allah muliakan ini, kita dapat mengambil ilmu, mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk kita melalui hari-hari setelahnya. Di bulan Ramadan ini kita membangun nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kesalehan, bangunan ketakwaan, bangunan kesalehan sudah kita bangun dengan kokoh di bulan Ramadan ini. Dengan bertilawah, dengan bersedekah, dan diantaranya adalah terus istiqamah hadir di majelis kajian. Maka harapannya adalah dari setiap kajian-kajian yang sudah kita lalui ketika Ramadan berlalu, bangunan kesalehan, bangunan ketakwaan ini terus kita jaga. Kita rawat, kita pelihara. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mungkin di antara kita tidak ingin menunjuk wajah saudara kita, tapi kita berupaya untuk mengarahkan jari telunjuk kita ini ke hadapan wajah kita, bahwa jangan-jangan memang kita sendiri yang ketika bulan Ramadan betul-betul kita membangun bangunan kesalehan, ketaatan, ya, kita poles bangunan kesalehan itu dengan indah. Tapi sayang, seribu sayang, bila mana Ramadan berlalu, bangunan kesalehan, bangunan ketakwaan yang sudah kita rawat, yang kita sudah pelihara, yang kita bangun dengan indah, dengan baik di bulan Ramadan, setelah Ramadan berlalu kita hancurkan. Seolah-olah tidak ada bangunan indah, bangunan molek, ya. Tidak ada bangunan yang kokoh di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan berlalu kita hancurkan semuanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini bab berikutnya di dalam kitab At-Tadhkirah adalah babun ma jaa fi hasyrin nasi ila Allah azza wa jalla ufatan uratan gurla. Bab tentang bahwa manusia akan digiring di akhirat nanti, dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Mereka menuju Allah Subhanahu wa taala ufatan, dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak memakai sendal, tidak memakai sepatu. Uratan, dan tidak ada sahlai benang pun yang melekat di tubuh kita. Semua manusia Allah bangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian sedikit pun. Uratan, kemudian gurla dalam keadaan belum disunat. Ya, jadi akan kembali sebagaimana manusia ketika dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan tidak membawa sehelai benang pakaian pun, kemudian belum dikhitan dan tidak beralaskan kaki. Bahwa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apapun, bahkan tidak ada gelar yang melekat pada diri kita. Maka begitu pula keadaan manusia nanti ketika Allah bangkitkan, Allah kumpulkan dan Allah giring untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan sebagaimana hadir di dunia, tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, dan belum disunat. Dan ini hadis banyak kita temukan tentang manusia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini adalah hadis yang mata rantai periwayatannya berasal dari sahabat Abdullah
bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba naik ke atas mimbar menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurla. Demi sesungguhnya kalian semua akan dikumpulkan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Tuhsyarun ila Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ila Allah, berjalan menuju Allah. Bagaimana kondisi dan keadaannya? Hufatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beralaskan kaki. Uratan, tidak memakai pakaian sedikit pun. Kurla, dan belum disunat. Subhanallah. Para jemaah sekalian Allah muliakan, di antara penyebab seseorang berlaku sombong dan merasa lebih dari orang lain adalah disebabkan karena harta. Dan harta ini biasanya bisa dinampakkan, bisa diperlihatkan. Pakaian yang menempel, yang membalut, yang menutupi raga kita hari ini, tidak sedikit di antara kita yang kemudian pakaian ini membuat kita sombong, merasa lebih mulia, merasa lebih kaya dari orang lain disebabkan karena pakaian. Kita menengok orang lain, kita lihat pakaian orang lain tidak semahal pakaian kita. Kemudian terbersih di dalam kalbu bahwa saya lebih memiliki harta dari yang bersangkutan. Atau terkadang jamaah sekalian Allah muliakan, kita menengok orang lain yang pakaiannya mungkin biasa, dan kita melihat pakaian kita seolah-olah kita ini lebih mulia dari yang bersangkutan, lebih mulia dari orang lain. Apakah zahir kita ini kemudian karena pakaian Islami, pakaian yang mengirim pesan bahwa kita adalah orang soleh, yang pakaian ini kemudian tidak sedikit membuat hamba-hamba Allah merasa lebih mulia dari orang lain. Fattaqullah wastaghfiruh. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, innallaha, lewat nabinya sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai rupa dan bentuk kita, tapi yang dinilai oleh Allah adalah kalbu kita yang ada dalam dada kita. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, hadis ini mengingatkan kita bahwa di akhirat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa apapun yang dulu semasa hidup di dunia membuat kita sombong, yang membuat kita bangga dan merasa lebih istimewa, lebih mulia dari orang lain. Di antaranya adalah pakaian. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah, akan digiring, dikelompokkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal. Dan tidak ada pakaian yang melekat pada diri kita. Apakah pakaian itu yang kemudian
punya atribut bintang, ya, atau pakaian yang memperlihatkan, ya, begitu mahal pakaian yang ada pada diri kita. Di akhirat nanti kita tidak bawa semua itu. Atribut tidak kita bawa. Pakaian-pakaian mahal itu tidak akan kita bawa. Bahkan uratan, ya hufatan, tidak beralaskan kaki, menunjukkan begitu papanya kita, begitu miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki alas kaki. Ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan kita ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gurlan, ya Rabb, gurlan, belum disunat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita, menciptakan kita lahir di dunia dalam keadaan belum disunat. Begitulah nanti Allah akan membangkitkan kita di akhirat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan belum disunat. Kenapa hal seperti ini? Ini menunjukkan bahwa kemuliaan, keagungan, serta kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang suci. Yang kudus adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah terbebas dari segala bentuk kekurangan. Allah terbebas dari bentuk kekurangan dan kekhilafan, kesalahan. Khilaf dan salah itu melekat pada diri manusia. Kotoran baik yang zahir ataupun yang batin ada pada manusia. Zahir, ada kotoran-kotoran yang zahir. Itu kemudian disyariatkan dalam Islam adanya sebuah khitan. Karena di tempat itu melekat kotoran. Batin, kotoran batin. Kalau kita kemudian mengatakan tanpa disunat seseorang bisa membersihkan kemaluannya. Tapi syariat sunat, ya, menunjukkan bahwa ada kesucian-kesucian batin yang harus dijaga. Harus dibersihkan. Nah, ketika manusia nanti dikembalikan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan belum disunat, menunjukkan bahwa manusia tempat melekatnya kekurangan, kekhilafan dan kekotoran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ala wa inna awalan nasi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Dan di saat itu manusia pertama yang dibungkus jasadnya dengan pakaian, artinya diberikan pakaian pada hari itu, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jamaah sekali Allah muliakan, tanpa terkecuali kita memahami hadis ini secara tekstual ayat, tekstual hadis, bahwa yuhsyarun nas, semua manusia dibangkitkan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam dan seluruh para nabi dan seluruh manusia dalam keadaan dan sifat seperti yang disebutkan Nabi tadi, uratan, hufatan, ghurla. Kemudian manusia pertama yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau yang pertama diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, bukankah Nabi yang paling mulia itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu pertanyaannya, kenapa di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan bahwa beliau adalah manusia pertama yang diberikan pakaian
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim. Kenapa bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menjelaskan, yang pertama pendapat ulama mengatakan bahwa yuhsyarun nas, yang dimaksud dengan seluruh manusia itu adalah siwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi. Nabi sudah diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Selain beliau, kemudian manusia pertama yang diselimuti pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan sesuai dengan teks hadis bahwa manusia pertama yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya disebabkan karena yang pertama Nabi Ibrahim adalah merupakan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan dzurriyyah, keturunan nasab Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail alaihissalam. Sehingga dalam hal ini diutamakan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diutamakannya seorang ayah dari seorang anak. Bukan berarti kemudian bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia dari Rasulullah SAW. Tapi Nabi Ibrahim adalah merupakan ayah daripada Nabi Muhammad SAW dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dan memuliakan seorang ayah adalah bagian dari amalan istimewa seorang anak. Pendapat kedua mengatakan bahwa didahulukan Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dengan pakaian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan. Pertama, Nabi Ibrahim diberikan selimut pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang biasa untuk menutupi aurat Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru kemudian diberikan pakaian yang sangat istimewa. Pakaian yang indah. Pakaian yang mulia. Pakaian dari surga. Diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jamaah sekalian Allah muliakan, di akhirat nanti semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Dan manusia pertama yang diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah selain Nabi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di saat itu kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berseru. Di saat manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan ya hufatan uratan gurla, Nabi berseru kepada Allah, ya Rabbi, ashabi, ya Allah, bagaimana keadaan umatku ya Rasulullah. Subhanallah, jemaah sekalian Allah muliakan, ini menunjukkan betapa dalamnya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umat. Di saat yang sangat berpikir tentang orang lain, terhadap dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Manusia tidak lagi berpikir tentang saudaranya, tentang sahabatnya, tentang ayah bundanya, tentang anaknya.
hanya memikirkan dirinya sendiri di saat itu. Namun manusia mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memikirkan tentang dirinya, tentang keluarganya, bagaimana istri, anaknya, cucunya, tidak. Ucapan beliau adalah ashabi, ashabi. Bagaimana keadaan umatku, umatku, umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencari umatnya, dan kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian malaikat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Wahai Muhammad, ada perkara yang engkau tidak ketahui, yaitu mereka melakukan perkara-perkara setelah engkau telah tiada. Perkara-perkara yang tidak engkau ajarkan, sesuatu yang tidak pernah engkau perintahkan, tidak ada di dalam syariat. Mereka mengada-adakannya. Mereka membuat perkara-perkara baru yang tidak ada sumbernya sama sekali dari syariah. Mereka berinovasi dalam agama, yang mana inovasi ini tidak ada sedikit pun dalilnya, sumbernya dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sumbernya dari Al-Quranul Karim. Lalu kenapa engkau tanyakan umatmu? Ada di antara mereka yang membuat perkara-perkara baru setelah engkau meninggal dunia. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari umatnya, dijawab oleh malaikat bahwa ada perkara-perkara yang lakukan setelah peninggalmu. Fa'aqulu kama qala al-'abdus salih. Maqalah, sebuah ucapan. Hamba saleh ini maksud adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang disembah, yang diangkat derajatnya oleh manusia sampai ke derajat keilahian, derajat ketuhanan. Yang Allah abadikan ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 117. Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ya Allah, aku menjadi saksi atas amal-amal mereka. Aku mengawasi, memonitor, dan melihat amal-amal mereka, ibadah-ibadah mereka, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Suaranya terputus, Tuan Guru. Ya, jaringan ya, mohon maaf. Berhubung jaringannya yang kurang bagus, jadi baik. Menyembahkan Allah, karena Allah ada gangguan teknis ya. Jadi jaringan internet yang kurang mendukung, sehingga suara Tuan Guru
tanpa terputus-putus dan juga eh, sampai kemudian meninggalkan Zoom ya. Sambil kita nunggu Tuan Guru kembali gabung di Zoom ini, boleh kita sama-sama untuk eh, menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita dengan cara memperbanyak ibadah, memaksimalkan ibadah kita di 10 terakhir ini. Ini sudah masuk ke hari ke-25 bagi yang berpuasanya hari Selasa ya. Dan bagi yang berpuasanya hari Senin, tentu ini hari yang ke-26. Jadi masing-masing kita harus, kata Tuan Guru, supaya tidak terjebak ganjil genap, maka semua malam kita isi dengan em, amal ibadah. Karena itulah Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah sabda yang mulia, em, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah senantiasa mengencangkan ikat pinggang, kemudian menghidupkan malamnya, dan kemudian selalu mengajak atau membangun istri-istrinya untuk itikaf. Tapi barakallahu Ustaz Khalis, tadi kenapa terputus ya? Ada jaringan, kayaknya nih kurang Oh, baik. bagus. Bisa Baik, lagi. kita lanjutkan. Nabi SAW kemudian berseru, ashabi, ashabi, umatku, umatku, umatku. Dijawab oleh malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang dilakukan oleh umatmu sepeninggalanmu. Jadi ada perkara-perkara yang tidak ada dasarnya di dalam syariat, tidak ada tuntunannya. Yang mereka kemudian berinovasi, mengada-ada dalam agama. Qala fayuqalu innahum lam yazalu mudbirin murtaddin ala aqabikum mundu faraqtahum. Malaikat berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, umatmu ada di antara mereka yang mudbirin, membelakangi, meninggalkan. Ya, mudbirin, mengabaikan agamamu. Dan mereka keluar dari agamamu semenjak engkau meninggalkan mereka, yaitu meninggal dunia. Nah, dari makalah ini disebut oleh para ulama bahwa ada manusia-manusia yang membelakangi syariat Nabi Muhammad SAW. Identitasnya mungkin masih disebut dengan Muslim, disebut dengan mukmin, tapi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan tidak melekat pada diri mereka, baik dalam perbuatan, baik dalam ucapan, baik dalam muamalah. Mereka jauh dari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keimanan. Ini orang-orang yang membelakangi syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka ditanya, apakah engkau mencintai Nabi Muhammad SAW? Mereka mengatakan kami cinta kepada Rasul. Tapi cinta mereka adalah hanya pengakuan saja. Ini jamaah sekalian Allah muliakan. Ucapan ini, ucapan malaikat ini dijelaskan oleh para ulama. Ada manusia-manusia yang mengatakan, wa idza sa'altahum, engkau bertanya kepada mereka, hal tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian cinta kepada Nabi? Fayaqulun, mereka akan berkata, nahnu nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mencintai Nabi Muhammad. Kami mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ucapan mereka, perbuatan mereka, dan apa yang nampak dalam muamalah, muamalah artinya pergaulan, kehidupan mereka, baik dalam bergaul, dalam bertransaksi, dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan tidak nampak
dalam perilaku, sikap dan ucapan mereka. Nah, ini jamaah sekalian Allah muliakan. Ini ucapan malaikat yang berkata kepada Nabi, nanti umatmu banyak di antara mereka yang membelakangimu. Ya Allah, membelakangi syariatmu. Padahal mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak membuktikan cinta itu. Dan para ulama menjelaskan di antara bukti cinta kepada Rasul SAW adalah melakukan ittiba. Ittiba artinya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setiap ibadah yang kita lakukan haruslah bersumber, harus ada basis yang kuat dalam syariat, bukan perkara-perkara yang kita mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Adapun ketika seseorang memiliki pemahaman atau pendapat yang berbeda, namun memiliki basis dalam syariat, memiliki ilmu tentang hukum-hukum Allah, hanya saja dalam tataran memahami makna daripada ayat atau pesan-pesan daripada hadis, terkadang ada ikhtilaf, ada perbedaan pandangan. Maka dalam hal ini tentunya diberikan ruang dalam syariat. Seseorang memiliki pandangan yang berbeda, pendapat yang berbeda, selama basisnya adalah qala Allah, qala Rasul. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan mudbirin, mereka membelakangi syariat ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sikap, perbuatan, ucapan mereka jauh dari nilai-nilai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bentuk mahabbah dan cinta kita kepada Rasul, memuliakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di antara perkara yang mudah kita lakukan adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat kepada Rasul. Ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan harus berjumpa dengan Nabi. Adapun para sahabat, mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya, demikian itu adalah karunia Allah. Mereka manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk berjumpa, bertemu, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Adapun kita sebagai umat Nabi yang hidup di akhir zaman, tidak berjumpa, tidak bersua, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kepada Rasul tidak disyaratkan harus berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 menasihati kita dan mengingatkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul adalah jalan keselamatan. Saya jemaah sekalian Allah muliakan, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini bicara tentang kondisi dan keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralaskan kaki, tidak berpakaian, dan belum disunat. Tentunya ibrahnya, pelajarannya adalah bahwa ini menunjukkan manusia tidak memiliki sesuatu hal yang mutlak yang membuat mereka terkadang sombong di dunia, yaitu pakaian yang mewah, ya, kedudukan, pangkat jabatan. Jika kembali kepada Allah, semua yang melekat pada diri kita tidak kita bawa. Begitu juga bahwa manusia mahalul khata' wa nisyan. Manusia berpotensi untuk berbuat salah dan berbuat khilaf. Sebagaimana dia membawa kotoran. Tidak ada yang bersih. Yang suci, yang kudus adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lalu bagaimana keadaan kita di hari itu? Apakah di antara kami atau kaum perempuan tidak merasa malu di hari itu karena tidak ada yang berpakaian, termasuk kaum wanita? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-amru, perkara di hari itu, asyaddu, lebih dahsyat, ya, daripada yanzuru ba'duhum ila ba'd, dibandingkan dengan satu sama lain saling melihat keadaan mereka. Jadi perkara di hari itu tidak lagi kemudian menyebabkan manusia untuk melihat satu sama lain dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak ada rasa malu di hari itu. Karena sesuatu hal yang dihadapi, perkara yang akan kita lalui lebih menakutkan, lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan rasa malu yang dialami oleh manusia. Ini menunjukkan bagaimana situasi dan keadaan di hari itu betul-betul sangat menakutkan. Sehingga penting kemudian betul-betul kita mempersiapkan amal ketaatan, amal soleh, agar di hari itu kita diberikan ketenangan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Amin. silakan Ustaz Khalis. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mungkin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, atau kita berikan ruang Ustaz Khalis untuk para jamaah menyampaikan qadaya dan rawa'i. Qadaya adalah mungkin hal-hal yang membuat kita senang, mungkin ada nikmat, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, dan kita sampaikan di majelis ini sebagai bentuk tahadduts bin nikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah. Di antaranya mungkin ada yang menyampaikan, alhamdulillah sampai hari yang ke-25 ini saya sudah mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 5 kali. Silahkan disampaikan sebagai motivasi untuk yang lainnya, dan dalam rangka bersyukur kepada Allah dan memuji Allah yang telah memberikan nikmat dan kekuatan, mimbabi tahadduts bin nikmah. Atau mungkin ada nikmat-nikmat yang lain. Atau rawa'i, mungkin ada hal-hal yang mungkin disampaikan ingin didoakan untuk diri kita atau keluarga kita, mungkin ada yang sakit, ada hal-hal yang sulit yang kita hadapi, dan kita saling mendoakan di majelis ini. Dan saling mendoakan adalah bagian daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz Khalis, barakallahu fina wa fikum ajma'in. Amin, alhamdulillah. Insya Allah kita akan diakhiri dengan doa ya Ustaz ya. Nanti semua jamaah tentu untuk mengaminkan semua doa yang nanti Tuan Guru akan bacakan. Dan sebelum masuk ke doa, tentu tadi yang seperti disampaikan Tuan Guru, silakan yang ingin tahadus bin nikmat atau juga bertanya juga silakan tentang tema yang sangat penting, yaitu alam mahsyar. Dan alam mahsyar yang itu juga hak akan terjadi, dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dan sesuatu yang sangat besar ya, dan semuanya sangat khawatir dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang ingin bertanya, ingin sharing juga pengalaman selama Ramadan ini bersama MKI, juga silakan. Mudah-mudahan jamaah itu menunjukkan suatu kekhusyuan ya, setelah mendapatkan nasihat penting dari Tuan Guru betapa apa yang menjadi pelajaran hidup ini, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, dan juga bagaimana kita menghadapi kematian itu dengan amal soleh, karena itulah yang bisa bisa kita andalkan. Karena saya pernah mendengar sebuah ayat yang
di akhir surat Al-Kahfi itu kan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tentu syaratnya itu adalah beramal soleh gitu ya. Wala yusyrik bi ibadatihi ahada, dan tidak melakukan kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah. Dan ini tadi Tuan Guru juga mengingatkan bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, dan syariat ini memang sangat luas dan penting, wajib, bukan hanya menjadi kewajiban seolah-olah hanya para ustadz yang mengetahui syariat ini, tapi justru kita juga nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita memahami agama ini. Dan ketika kita enggan untuk mempelajari syariat ini, tentu siap-siap untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah syukurlah MKI sudah memberikan satu ruang bagi kita untuk ngaji setiap pagi dan sore di Ramadan ini, dan tentu nanti insya Allah mudah-mudahan kita masih dimudahkan oleh Allah di bulan Syawal setelah Ramadan untuk kembali melaksanakan kajian-kajian yang sangat penting untuk kebaikan kita semua. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Tuan Guru. Tafadhal masykur. Jazakallah khairan wa jazitum khairan. Insyaallah yang hadir di kajian pagi hari ini, Bunda Elvina, Bunda Nirwana, Bunda Nadia, Bunda Elia, Bunda Dia, Bunda Olivia, Bunda Yulia, Bunda Yani, Bunda Rima, Bunda Trimo, dan semuanya, Bunda Darmi, Barakallah, Pak Haji Syairi. Mohon maaf tidak saya sebutkan, tidak absen satu persatu. Baik, saya akan absen semuanya. Kemudian Bunda Ugil, Bunda Hilda, insyaallah tabarakallah, Bunda Zulfia, Bunda Nunu, Bunda Endang, Bunda Erni di Bogor, Bunda Yanti, Bunda Deva, insyaallah, Bunda Yuria, Bunda Yanti, Masya Allah. Semuanya, alhamdulillah yang sudah bergabung. Semoga semuanya insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan taufik hidayah, dikuatkan oleh Allah keistiqomahan kita semua sampai di penghujung Ramadan. Keluar dari Ramadan, kita bagian dari orang-orang yang minal a'idin, kembali kepada kesucian. Al-faizin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Siapa mereka yang mendapatkan faiz, kemenangan dan kesuksesan adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah Jalla sya'nu dari api neraka. Dan semua kita insyaallah berdoa untuk diri kita dan untuk keluarga kita, semoga Allah bebaskan kita semua dari siksa api neraka. Untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, Allah anugerahkan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, kubur-kubur mereka menjadi taman-taman surga, dan Allah bebaskan dari siksa api neraka. Allah bebaskan dari azab kubur. Yang masih hidup diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha, di waktu yang mustajab insyaallah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Jalla sya'nuhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل الخير، من أهل القرآن، من الصالحين، من المصلحين يا مولانا يا رب العرش العظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا دواء ولذنوبنا ومحيطا وللنار مخلصا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Barakallah semuanya. Barakallah, syukran Ustaz Khalis yang setiap pagi dan setiap sore selama Ramadan membantu kajian MKI. Semoga Allah jadikan semua itu sebagai timbangan amal baik. Amin. Allah berikan keberkahan untuk keluarga, jadikan anak-anak yang saleh dan doa ini semuanya untuk para jamaah insyaallah taala. Apapun kita di kajian MKI yang diselenggarakan setiap pagi sore di bulan Ramadan, Allah balas dengan sebaik-baik balasan insyaallah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waktu yang mustajab. Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Mohon izin, mohon maaf, saya undur diri. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk al-fakir dan kita semua. Syukran semuanya para bunda. Syukran jazakumullah khairan katsira. Minal aidin al-faizin. Walaupun belum lebaran, minal aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna salih ala amanah. Insyaallah. Khair batin Tuan Guru. Khair Tuan Guru. Halal ya. Halalun bihalalin insyaallah. Amin. Tertalis dan Mbak Bu Nadia. Barakallah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi pegangan di hati kita ya untuk menjalani ibadah kita Ramadan kita yang tinggal beberapa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya, bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, dan itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal, beribadah dan beramal soleh. Dan insya Allah kita akan masih tetap kita akan kembali berjumpa dengan Tuan Guru di yang sama dalam kajian kitab ini dan juga terus Quran yang insya Allah mudah-mudahan kita di pengurus MKI pun bisa membuat sebuah program baru yang terbaik ya, yang kita dedikasikan untuk kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Masih ada kajian nanti sore bersama Golden Future, adalah satu yayasan yang bergerak di aksi kemanusiaan dan salah satunya di Gaza. Kita akan ngobrol bersama Ustazah Ajeng Kristina yang insya Allah akan berbagi dengan kita bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Gaza, dan alhamdulillah apa yang sudah diamanahkan, semua sedekah yang diamanahkan kepada kami, sebagian kami salurkan juga untuk kegiatan aksi kemanusiaan di Gaza melalui Golden Future, dan kita akan mengundang langsung pengurus intinya yaitu Ustazah Kristina untuk bercerita tentang bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh yayasan itu untuk membantu saudara kita di Gaza. Tunggu waktunya, insya Allah di sore hari. Jangan lupakan catat agendanya. Tetap bersama Majelis Keluarga Indonesia. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.